guys, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Kembali lagi di channel RZ Story Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film horor supranatural berjudul Scary Night Swim. Kejadian-kejadian aneh di kolam renang horor yang mengerikan. Oke, langsung saja kita simak alur ceritanya. 3, 2, 1, RZ Story Movie. Let's play the movie. Bermula pada tahun 1992 di sebuah rumah, dan kita diperlihatkan sebuah mainan perahu yang terombang-ambing di dalam kolam renang. Sementara itu, seorang gadis bernama Rebecca seketika terbangun dari tidurnya karena mendengar suara mainan itu yang dia kira kalau saudaranya yang sedang bermain. Namun, ketika dia mencari tahu, rupanya Tommy lagi nyenyak tidur di kamarnya. Rebecca pun secara diam-diam memberanikan diri untuk mengambil mainan itu. Awalnya, Rebecca sudah berhasil mendapatkannya. Namun di tengah kepanikan, Rebecca melihat ibunya yang sedang menjulurkan tangan untuk menolongnya. Tapi saat Rebecca sampai di permukaan, dia malah tidak menemukan siapa-siapa. Awalnya Rebecca bisa saja selamat jika dia menarik diri dari dalam kolam. Namun, dia malah berbalik arah untuk mengambil mainan perahu. Alhasil, entitas tak kasat mata kembali muncul. Rebecca akhirnya tamat pada malam itu. Lalu scene berlanjut ke masa sekarang, dengan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah bernama Ray, si ibu bernama Eve, dan dua anak mereka bernama Izzy dan Elliot. Di sini mereka sedang mencari rumah baru yang akan ditempati. Usut punya usut, Ray terpaksa pensiun dari karir baseballnya karena sakit yang ia alami. Sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukan rumah yang kebetulan milik keluarga Rebecca. Rupanya, Ray sangat tertarik dengan rumah itu. Ditambah lagi ada kolam renang di dalamnya yang tidak mereka ketahui kalau Rebecca meninggal di kolam tersebut. Ketika lagi sendirian, Ray berniat mengambil bola baseball yang terlihat mengambang di atas kolam. Jelas saja, kondisi Ray membuatnya kesusahan, dan ia langsung terperosok masuk ke dalam kolam. Beruntung saat itu si penunggu kolam tidak menarik Ray hingga tenggelam, dan Ray bisa naik ke permukaan dan ditolong oleh keluarganya yang ketika itu sempat panik. Dan beberapa waktu berlalu, akhirnya keluarga sepakat untuk menempati rumah tersebut. Setelahnya, keluarga Ray gotong royong membersihkan kolam renang. Oh, really? Yeah. It's great. Namun, insiden kecil sempat terjadi saat Ray memasukkan tangan ke lubang pembuangan. Yang mana di dalam lubang tersebut ada sesuatu yang melukai tangan Ray. Bahkan semburan air yang nampak kotor mulai menyembur ke atas. Petugas pemeliharaan kolam pun tiba dan mengatakan kepada mereka jika kolam renang itu memiliki mata air sendiri. Alright, we're good to go. Di malam hari, Ray lagi sibuk membereskan barang-barang sambil melihat video yang merekam kebersamaan mereka. Sementara Eve yang merasa gerah malah nekat berenang di tengah malam. Awalnya, Eve biasa saja dan santai berenang ke sana kemari. Tetapi, suasana tiba-tiba berubah ketika ia melihat seseorang yang berdiri di pinggir kolam renang. Karena takut orang itu adalah penyusup, Eve pun langsung masuk ke dalam rumah dan mengasih tahu ke Ray untuk pasang pengaman di kolam renang mereka. Sementara di kolam, kucing peliharaan mereka lagi fokus memperhatikan mainan perahu, di mana ketika pagi harinya, keluarga Ray langsung sadar kalau kucing peliharaan mereka menghilang, serta hanya menyisakan kalung leher yang kemudian diambil oleh Ray. Tapi setelah itu, Ray mulai mengalami kejadian aneh,
karena luka di tangannya tiba-tiba kering sendiri dan sembuh dengan sendirinya. Kemudian keluarga itu mulai memasang penutup kolam seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Di suatu siang, Elliot sedang bermain di kolam renang sambil membawa tumpukan koin yang diletakkan di pinggiran kolam. Tiba-tiba sebuah koin masuk ke dalam kolam yang Elliot kira kalau itu adalah lemparan dari ayahnya. Kejadian itu terus-terusan berulang dan tetap saja Elliot tidak mengetahui siapa sebenarnya yang melempar koin itu. Di saat dia sedang menyelam, hal-hal mistis mulai bermunculan. Tepatnya Elliot mendengar suara anak gadis dari lubang di pinggiran kolam. Suara itu rupanya adalah Rebecca yang meminta Elliot untuk menolongnya. Elliot yang tidak mengetahui sosok di depannya itu pun dengan nekat langsung mendekat. Segera Elliot mendatangi ibunya untuk menceritakan kejadian itu. Namun tentu saja saat kembali ke kolam, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian, Eve membahas masalah itu bersama suaminya. Eve berkata ada yang aneh dengan kolam tersebut. Tapi di sini, Ray tak mau mikir aneh-aneh dan berusaha menenangkan si istri untuk tetap bertahan di rumah itu. Meet the Wallers, right? Can I invite some friends? Yes, invite whoever you want. It's a great. Setelahnya, keluarga Ray sedang berada di lapangan untuk melihat latihan bisbol dari Elliot. Latihannya berjalan seperti biasa dan tak ada yang istimewa. Tapi ada sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Ketika si pelatih meminta Ray agar melakukan pukulan bisbol. Tentulah Ray tidak mampu melakukannya dan ia terjatuh di pukulan yang pertama. Sementara di pukulan yang kedua, Ray berhasil melakukannya. Bahkan dia seakan-akan sembuh dari penyakitnya. Malamnya, Ray dan Eve berniat pergi ke rumah keluarga mereka untuk makan malam. Sementara Izzy dan Elliot memutuskan untuk tidak ikut demi berjaga di rumah mereka. Namun ada saja kelakuan dari anak-anak, di mana Izzy memanfaatkan momen itu untuk mengundang teman prianya bernama Ronin untuk datang ke rumah. Dan mereka berenang bersama di dalam kolam. Mereka sempat bermain petak umpet dan saling mencari satu sama lain. Ronan, stop, please. Marco. Seketika, suasana pun berubah mencekam saat Izzy tak bisa menemukan keberadaan Ronin, di mana ia terus mencari dan mencari. Beruntung Izzy masih panjang umur dan mampu naik ke permukaan, di mana Ronin cepat-cepat menolong Izzy dan segera menenangkannya. Who's down there? Something grabbed me. Something, Grudge? You not down there? Tak lama orang tua Izzy pun pulang. Ini menandakan akhir dari pertemuan mereka. Di esok hari, keluarga Ray sedang merayakan pesta kolam dan mengundang beberapa tetangga serta teman-teman sekolah dari Izzy. Kidding, you're hosting the entire neighborhood. Thank you. Semua orang sangat menikmati pesta tersebut. Oh shit. Yeah. Well, I'd love to try to meet him. Namun tidak dengan Elliot. Ia memilih berdiam diri di dalam rumah sembari merekam ke arah kolam untuk mencari tahu tentang makhluk yang menunggu di kolam itu. Sementara saat itu Ray sedang kebingungan mencari Elliot yang mau diajak untuk bermain. Di dalam kolam, kebetulan ada anak tetangga yang menghampiri Ray. Dan tanpa rasa canggung, Ray pun mengajak anak tersebut bermain gulat melawan pasangan lainnya. Oh, lean forward a little bit. Yeah, lean forward. Use your back. Your arm going down, Mikey. Awalnya, permainan berjalan seperti biasa dan mereka sangat menikmatinya. Tapi semua berubah ketika penyakit Ray kembali kambuh. Dan di saat bersamaan, ada asap hitam keluar dari lubang pembuangan yang kemudian masuk ke dalam tubuh Ray. Ray yang sudah dirasuki asap hitam secara tak sadar mau membunuh anak itu dengan menariknya sekeras mungkin ke dalam kolam renang. Beruntungnya, Elliot yang memantau dari kejauhan menyadari kejadian tersebut dan segera memberitahukan ibunya. Sementara orang tua si anak juga menyadari insiden itu dan segera menyelamatkan anak mereka. Akhirnya Ray dan anak itu berhasil diselamatkan, meski kemudian mereka pun mulai dibenci tetangga mereka.
Terlebih lagi, dibenci juga oleh kedua orang tua dari anak tersebut. Hear what he's saying? Don't come near our family again. Eve yang sudah tidak tahan dengan teror kolam renang berusaha mengajak keluarganya untuk segera meninggalkan rumah itu. Meskipun awalnya Ray menolak dan memohon untuk tetap tinggal, namun pada akhirnya ia pun setuju juga dengan keputusan Eve. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba saja Ray mengalami muntah-muntah, dan hal itu membuat mereka batal untuk pergi dari sana. You know your dad talks about being a bad and Eve yang bingung akan kejadian itu, Eve mencoba mencari informasi mengenai keluarganya Rebecca, dan dia pun berhasil menemukan sebuah alamat rumah yang langsung ia datangi. Sembari berharap dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkan keluarganya. Setibanya di sana, Eve bertemu dengan Kay, yakni ibu kandung dari Rebecca yang nampak sedang menderita sebuah penyakit. Washington. His work in Sudan. Di awal pertemuan, Kay tidak mengakui jika ia mempunyai anak bernama Rebecca. No, it's just Thomas and Tapi setelah beberapa kali didesak, akhirnya Kay mau jujur dan menceritakan kisah keluarganya. Ia mengungkapkan bahwa kolam itu memiliki mata air penyembuhan. before there was a house. Dalam artian, penyakit Ray yang selama ini diidapnya bisa langsung sembuh akibat berendam di kolam renang tersebut. Namun, dari kesembuhan itu ada orang yang harus dikorbankan. Dan hal itulah yang terjadi pada keluarga Kay, di mana ia dengan sengaja mengorbankan Rebecca demi kesembuhan Tommy, yakni saudara Rebecca sewaktu kecil. Eve pun bertanya bagaimana cara untuk menghentikan pengorbanan itu. there has to be some way to stop this. Namun belum juga sempat dijawab, seketika saja Kay mulai bertingkah aneh. Dan membuat Eve merasa ketakutan. Kita kembali ke rumah di mana Elliot sedang memeriksa kolam renang. Setelah mendengar suara kucing peliharaan mereka, secara perlahan ia menaiki papan kolam untuk bisa menarik bebek pelampung di tengah kolam. Namun, tanpa disadari, penutup kolam itu mulai bergerak dengan sendirinya. Elliot pun akhirnya terjerembab ke dalam kolam. Di saat bersamaan, sebuah gelas terjatuh dan seketika pecah. Izzy mencoba hentikan putaran penutup kolam yang bakal mengurung Elliot di dalamnya. Beruntung saat itu si ibu pun datang untuk segera membantu. Di sini, Eve juga menyuruh Izzy untuk menghampiri ayahnya. Tapi lagi-lagi Izzy mengalami insiden, di mana ia harus terkena pecahan beling. Di sisi lain, Izzy bertemu juga dengan ayahnya yang sudah berada di bawah kendali dari sosok jahat. Don't do that! Di sini ada hal unik, karena kolam yang di dalamnya cuma beberapa meter, malah diselami Eve seakan-akan masuk ke dalam palung Mariana. Ketika Eve berusaha kembali naik ke daratan, tiba-tiba mereka dikepung beberapa sosok hantu yang berusaha menarik mereka ke dalam kolam. Namun tak lama kemudian, Rebecca pun muncul dan menolong Eve untuk keluar dari kolam tersebut. Setelahnya, Eve berusaha menyadarkan Elliot, tapi di sini ia tidak sadar sama sekali bahwa Ray sudah berada tepat di belakang mereka dan bersiap untuk menyerang. The water. Di saat Eve tak lagi berdaya, Izzy pun perlahan-lahan datang untuk menghantam ayahnya dengan tongkat baseball. It's going to take sacrifice. You can't have a good life. You want that too. Serangan itu mampu membuat Ray sadar, serta mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Begitu juga dengan Elliot yang mulai sadar walau masih merasa kesakitan. Di saat mereka ingin pergi, seketika sekumpulan asap hitam bermunculan dari kolam. Di sini jugalah Ray menyadari jika sosok itu tak akan berhenti mengganggu keluarga mereka sampai ada yang dikorbankan.
Mau tidak mau, akhirnya Ray mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan nyawa keluarganya. Di hari selanjutnya, Eve dan anak-anaknya sangat merasa kehilangan sosok Ray sebagai kepala rumah tangga. Mereka pun memutuskan untuk tetap menempati rumah itu agar tidak ada lagi korban dari kolam renang. Bahkan akhirnya, mereka juga menimbun kolam tersebut agar kejadian serupa tak terulang lagi. Dan film pun selesai. Gimana guys? Serem kan ceritanya? Itu dia alur cerita dari film Scary Night Swim. Kamu bisa simak alur cerita film seru-seru lainnya cuma di sini, RZ Story Movie. Let's play the movie.